Jawabannya sangat sulit, satu. Yang kedua, bilang sama dia, Pak, bagaimana caranya membagikan usaha kepada anak-anak supaya adil? Bilang gitu aja. Kalau anak bapak satu sih nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau anak bapak lebih dari satu, contohnya genap aja dua. Apakah 50-50 itu adil? Kalau dia bilang adil, gimana cara adilnya? Kalau yang satu ingin ke kanan, satu ingin ke kiri, gimana? Itu. Nah, makanya Bapak, Ibu selalu bilang bahwa saya nggak nyalahin, tapi begitu harta sedang didiskusikan mencapai kata likuiditas, satu saya mau tanya, usaha apa yang ditransfer kepada anak-anaknya liquid? Itu usaha apa? Kalau saya seorang ahli hukum, lawyer, notaris, bisa nggak saya ninggalin usaha saya ke anak-anak saya? Kalau anak saya syaratnya adalah pengusaha yang sama, profesi yang sama. Kalau saya seorang dokter, harus profesi yang sama. Dokter gigi, bisa nggak ninggalin ke dokter kandungan? Dokter sama-sama dokter, jawabannya mungkin bisa. Tapi yang diperiksa, yang dibuka beda. Dokter gigi yang dibuka apa, dokter kandungan yang dibuka apa, beda. Kan gitu ya. Jadi, ada satu hal yang harus kita pahami. Nah, asuransi bukan masalah bagi-bagi itu. Asuransi adalah tugasnya menyiapkan dana likuid saat resiko itu terjadi. Jadi Bapak bagi usaha, bagi aja, yang udah penting. Cuman begitu dia butuh akses harta, apabila usaha akan dibagi, harta mana yang mau diakses duluan? Itu aja. Begitu semua orang memilih, saya cuma mau mendampingi anak-anak Bapak dengan harta likuid yang dia bisa ambil duluan. Itu aja, gitu caranya Mas Novi. Oke, semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Jadi straight to the point aja, langsung aja gitu ya. Jadi kita kuncinya adalah dengan analogi yang masih masuk logika ya Chief ya, seperti itu. Oke, ada beberapa lagi nih Chief. Nah, ini dari Kak Feby nih, pagi Chief mau tanya, prospek saya ini suami dan istri sudah ada asuransi jiwa, UP-nya 2M, dan dia bilang kalau mau nambah asuransi lagi, enggak deh, dan dia lebih suka dialokasikan ke saham, beli tanah. Nah, bagaimana ya Chief cara membuka mindset bahwa aset dia itu tidak liquid gitu untuk yang sebelumnya tadi disebutkan gitu. Iya, silakan Chief. Sebenarnya itu balik lagi, itu ilmu ya. Gampang deh, gini. Pak Feby, saya mau tanya nih, nggak tahu nih masih ada di forum ini, harusnya masih ada. Harusnya kalau saya tanya bisa jawab nih ya di kolom chatnya. Saya mau tanya, kalau ada orang meninggal dunia punya tabungan di bank, maka apa yang harus dilakukan oleh istri pertama kali? Ayo, Mas Novi bisa jawab nggak? Gimana Chief, boleh diulang? Suami meninggal dunia, duit tabungan di bank nih. Ya. Apa yang harus dilakukan sama istri pertama kali? Dia urus tabungannya Chief. Dia urus tabungannya. Untungnya jawabannya benar, gitu ya. Untungnya, nah itu tuh yang jawab tuh. Tarik uang di ATM. Nah, itu tuh jawabannya tuh. Tarik uang di ATM. Itu seberapa banyak ya Chief bisa tarik uang tiap hari ya Chief? Saya suka bilang bahwa kapan seorang manusia tidak bisa mengontrol hartanya sejak dia punya tabungan. Kenapa? Karena begitu dia punya tabungan, saya suka tanya sama setiap kali saya ngadain grup selling, saya suka tanya, Bapak Ibu di forum ini saya mau tanya, siapa yang buka tabungan, pada saat buka tabungan, Bapak Ibu baca apa yang Bapak tanda tangani? Mereka bilang nggak ada yang baca. Sama Chief Henry juga dulu nggak baca, sama persis nggak baca. Pertanyaannya, sistem konsep tabungan itu kontraknya namanya aleatori. Kita hanya bisa nerima apa yang tertulis di situ. Karena apa? Karena manfaatnya yang pertama adalah tabungan itu harus bisa diakses. Jadi dia kalau udah punya 2 miliar, ya 2 miliar itu yang sudah bisa diakses. Hanya itu. Nah, buat Mbak Feby, cari kebutuhan yang lain. Jangan cuman di situ aja. Mindset dia sederhana. Kenapa dia pakai saham? Karena satu, karena dia mau menciptakan likuiditas yang lebih besar. Buat siapa? Kalau saham berarti untuk masa depan. Kan gitu ya. Jadi kita beralih penjelasannya. Nah sekarang kalau Bapak ada apa-apa, gimana caranya melikuidasi saham? Nah Mbak Feby nanya sama saya ini, tanya juga sama nasabahnya, Bapak paham nggak? Gitu. Kalau Bapak nggak paham, sama, ngaku aja, saya juga nggak paham. Bagaimana cara melikuidasinya, saya nggak paham. Mau beli tanah, gimana cara likuidasinya, saya juga nggak paham Pak. Hari ini tadi pagi saya baru meeting sama beberapa notaris, dia bilang apa? Notaris bilang, aduh Pak Henry sekarang orang ya, melikuidasi harta berpindah waris
Ada AJB beda, BPJB beda, hak milik beda, HGB beda. Saya bilang, kasih tahu yang benar dong, yang mana yang mesti saya pelajari. Notan saya bilang, saya nggak paham, apalagi kita nih Bapak Ibu, teman-teman. Gitu ya, saya belajar itu. Cuman yang saya tahu cuma satu, Bapak boleh nggak nambah. Cuman pertanyaan saya satu, di mana Bapak bisa dapetin tambahan 2 miliar yang Bapak tahu sejak awal bahwa dia akan keluar 14 hari kerja? Ayo, di mana Bapak bisa cari di kontrak? Karena apa? Satu-satunya produk yang wajib dibacakan kontraknya sejak awal dan diverifikasi hanya asuransi. Dan lucunya setelah orang beli dikonfirmasi, bener Bapak beli 2M, bener. Kenapa? Kalau Bapak ada, soalnya kita bakal bayar nih 2M tambahan. Di mana ada selain produk itu? Yang lain nggak ada. Maka Bapak, saya tugasnya bukan nawarin asuransi. Saya tugasnya adalah menambah berapa dana yang bisa diakses sama si penerima manfaat. Mindsetnya digituin dulu Mas. Baru tawarin produknya. Gitu Mas Novi. Siap. Satu lagi deh, Chief. Nah ini kaitannya dengan etika mungkin. Nah, yang bertanya, Chief, caranya kita menawarkan konsep gitu ya, boleh nggak sih Chief kita membagikan real case story gitu ya, untuk membantu satu keluarga itu untuk lebih terbuka secara wawasannya, secara pola pikirnya dalam konsep estate planning. Boleh nggak sih Chief? Dalam rangka teman-teman memberikan contoh nasabah lain, boleh. Tapi teman-teman harus tahu undang-undang dalam rangka membuka informasi. Ya, kalau membuka informasi, teman-teman tidak boleh menyebutkan nama, tidak boleh menyebutkan nama akun, tidak boleh menyebutkan profesi, background, dan lain sebagainya, nggak boleh. Tapi kalau sebagai cerita, apalagi cerita yang sudah sukses terjadi gitu ya. Contoh, teman-teman bisa tiru Prudensial. Prudensial tuh membocorkan informasi nasabah banyak sebenarnya. Kalau nggak percaya, setiap kali ada acara, kami sudah membayar klaim sekian. Nah itu, apa nggak ngebocorin informasi bagus tuh? Boleh. Saya punya klien kemarin saya bantu 2 miliar, nih buktinya. Tutup yang lain. Boleh. Gitu kan, ini buktinya, ini boleh kok. Silahkan, itu etikanya justru harus dikasih tahu, karena itulah pembuktian. Kan ya, pembuktian bahwa saya nih mau melayani klien saya. Tadi kan slide nomor 1 saya lihat tuh, ada yang merah, ada yang hijau gitu-gitu kan. Salah satunya adalah bagaimana melayani dan memberikan kepercayaan nasabah. Kuncinya salah satunya adalah memberikan informasi kan itu ya, tapi dengan cara yang betul. Prudensial tuh nggak kalah tuh ngasih, kami sudah ada dari zaman Titanic. Wah, itu bocornya. Apalagi di zaman Titanic saya begitu dengar, oh iya benar juga ya. Saya riset, benar juga ya. Gitu, apa itu nggak ngebocorin informasi, tapi informasinya tentang manfaat kecepatan teman-teman, manfaat verifikasi dokumen gitu ya, dan yang lain-lain itu boleh. Ya, yang jelas jangan kemarin Mas Novi beli itu sama saya berapa? Gaji dia sekian. Jangan. Jangan ngomong gaji dia bisa dicekek, kita nggak boleh itu melanggar. Tapi kita boleh menceritakan sesuatu kejadian yang kita janjikan. Nih loh, Prudensial sudah bayar sekian, buktinya 14 hari ini. Bang, saya udah punya asuransi kesehatan, bagus. Secepat Prudensial nggak? Cepat, bahkan lebih cepat, udah bagus. Confirm aja, udah bagus. Ujungnya cuma satu, dibantu nggak sama agennya? Dibantu, bagus. Ini semua bagus. Kalau semuanya udah bagus, ngapain tawarin lagi? Kan gitu ya. Ujungnya cuma satu, tugas saya adalah mendampingi Bapak. Jadi kalau ada apa-apa, bahkan Bapak nggak beli sama saya, tetap saya dampingi. Karena apa? Balik, saya punya pengalaman Pak. Waktu dulu klien saya begini, ini saya bantu ini saya bantu itu, ini saya bantu. Percaya deh teman-teman, dengan menceritakan itu storytellingnya, potensinya tuh orang beli karena trust, bukan karena nebak buah manggis gitu Mas. Oke, siap. Oke. Terima kasih sekali, Chief Hendry. Mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu saya juga nggak mungkin menyampaikan satu-satu gitu ya. Tapi yang jelas kita ucapkan dulu terima kasih kepada Chief Hendry atas sharingnya luar biasa. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi yang lainnya ya. Nah, dengan berakhirnya sesi Q&A ini, saya kembalikan lagi ke Kak Ita. Silakan Kak Ita. Oke, terima kasih Pak Mas Novi. Bapak Ibu, tolong dong reactionnya untuk Chief Hendry, kasih love, kasih jempol gitu ya untuk beliau ya. Karena kalau bahas kalau orang Semarang tuh kalau bilang keren banget tuh udah nggak banget, tapi dingin